Wa'lam anna minal wajib 'alaik idza ra'aita min akhika muslim 'aiban aw naqsan yumkinuka izalatuh. Ketahuilah bahwasanya salah satu dari kewajibanmu, idza ra'aita min akhika muslim, jika kamu melihat dari saudaramu sang muslim aiban, satu aib, aw naqsan, atau satu kekurangan, yang yumkinuka izalatuh, memungkinkan bagimu untuk menghilangkan kekurangan tersebut, antudakir lahu dzalik, kamu ingetin. Tapi ingetinnya fil khalwah, saat sepi, saat sendiri, kamu sama dia aja berduaan, empat mata aja ngingetinnya. Ala sabilin nasihah, dengan cara menasihati dia. Fa'in ajiz saat dzalik, kalau kamu nggak memungkinkan untuk itu, awalam tuwaffiq lahu, atau kamu tidak diberi taufik untuk mengerjakan itu, tidak memungkinkan bagimu, fadzalika naqsun fi, maka itu adalah kekurangan juga bagimu. Kekurangan saudaramu, kamu nggak bisa menegurnya, jadi kekurangan kita juga kan. Fala tajma ilaihi naqsan akhar akbar minhu, maka jangan lagi ditambahin dengan kekurangan yang lain lagi yang lebih keji daripada dua kekurangan tersebut. Apa itu? Wahwa antantaki satrahu, kamu buka aibnya, wa tudzakkir uyubahu, kamu bongkar aibnya dia, linnasi, di hadapan orang lain, fi ghaibati, di saat dia tidak sedang berada di sana. Fatajma ala nafsik musibatin, akhirnya kumpul dalam diri kamu dua musibah. Musibah apa? Musibah melihat aibnya orang gak bisa dicegah, sama musibah buka aibnya orang. Musibah gak bisa nyegah aibnya orang, kekurangan orang, gak bisa nasihatin orang, musibah. Sama yang keduanya musibah buka aibnya orang. Wa tajur ilaiha baliyatin, akhirnya jadi kamu narik dua baliyah, dua bahaya, dua penyakit buat kamu, yaitu penyakitnya enggak negur orang, satu, yang keduanya penyakit tidak membuka aib atau membuka aibnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, keadaannya para ulama kita dari menutupi aibnya orang sesuatu hal yang sangat luar biasa. Masya Allah, bagaimana mereka bisa menutupi aibnya orang sampai sedemikian rupa. Paling terkenal Sayyidina Hatim al-Asam. Ada seorang perempuan datang kepada beliau nanya beberapa hukum permasalahan. Lagi ngobrol sama Hatim al-Asam, mohon maaf, keluar angin, buang angin besar banget suaranya, kentut kenceng bener di hadapan Hatim al-Asam. Wah, itu muka sampai kayak apaan, malunya luar biasa teman-teman sekalian. Di hadapan syekh, di hadapan guru, bayangin ya, kamu lagi ngadep sama Habib Umar, tiba-tiba kentut. Malunya kan kayak apaan, tahu tuh. Akhirnya Hatim al-Asam melihat beliau malu, nggak tega. Ini ulama nih, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi kecuali sebagai bentuk rahmat kami di atas muka bumi. Dan Allah mengatakan tentang para ulama seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, al ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Jadi yang mewarisi ini bukan hanya mewarisi ilmu, bukan hanya mewarisi ibadah, tapi juga mewarisi rahmat yang Allah SWT jadikan Nabi Muhammad sebagai penebarnya. Makanya teman-teman sekalian, kalau mau tahu ulama ini ulama akhirat atau ulama dunia, kalau mau tahu ulama ini penerusnya Nabi atau naudzubillah min dzalik hanya sebagai profesi untuk mendatangkan materi, misalnya gitu. Kalau kita mau tahu ulama yang khair dari ulama yang su, kita lihat ulama yang khair itu salah satu cirinya adalah arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus sebagai penebar rahmat buat alam semesta. Orang keluar dari para ulama hatinya senang, hatinya girang. Kita kalau habis ngaji nih, kalau keluar dari ngaji hatinya senang gitu ya, pertanda bahwasanya kita ngaji nih sebagai salah satu bentuk wa ma arsalnaka illa rahmatan
Tapi kalau kemudian keluar, waduh, panas hatinya, udah kesel, marah dan lain sebagainya. Nggak kayak gitu modelnya tuh, nggak kayak gitu modelnya. Ya, ada salah satu teman saya ada di pengajian, habis itu kemudian, yuk keluar yuk. Kenapa? Panas bener. Saya ngerasanya jadi kayak ahli neraka nih. Saya ngerasanya kayaknya asal masuk mati ini masuk neraka nih. Serem bener, ustadznya dikit-dikit neraka mulu disebutin. Kayak salam yang gak ada bener-benernya gitu semua. Nggak gitu tuh, nggak gitu. Nabi itu nggak gitu, teman-teman saya sekalian. Dan para ulama-ulama yang saya kenal nggak ada yang seperti itu, masya Allah. Masya Allah ya. Alhamdulillah berguru dari ulama-ulama yang memang hati mereka adem, lisan mereka adem, sehingga menyampaikan juga semuanya dengan penuh keademan, dengan penuh kesejukan. Ini ngomong-ngomong suara saya kayak agak seksi-seksi gimana gitu ya. Mantap. Ini kalau lagi kayak gini saya nyanyi enak loh ini. Ada yang minta saya nyanyi apa nih? Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi itu dia datang kepada Hatim al-Asam, kemudian keluar angin besar banget. Hatim al-Asam berusaha nih, gimana caranya biar perempuan ini gak malu. Akhirnya beliau kemudian pakai cara berpura-pura tuli. Katanya Hatim al-Asam, gitu habis dia nanya gitu, Hatim al-Asam bilang, Bu, ibu ngomong ya? Boleh diulang Bu, saya nggak dengar. Akhirnya perempuan tersebut berhasil lagi omongannya. Hatim al-Asam masih bilang, boleh agak keras lagi Bu, inna fi udhuni somam. Saya nih agak tuli. Perempuan itu tampak keras lagi, berteriak-teriak. Sampai dalam hati pikir, ya Allah, kayaknya tadi saya nggak dengar waktu saya itu. Giraan, senang. Udah, akhirnya dijawab sama Hatim al-Asam semuanya. Habis selesai perempuan ini senang karena dia pikir Hatim al-Asam gak dengar. Dan ibu juga sekalian, sampai sesudah perempuan tersebut pergi, Hatim al-Asam jadi mikir, kalau sampai perempuan ini satu hari dengar bahwa saya sebenarnya nggak tuli, dia pasti bakalan malu. Hatim al-Asam memutuskan untuk berpura-pura tuli selama hidupnya perempuan tersebut. Bayang nggak? Selama hidupnya perempuan tersebut, Hatim al-Asam berpura-pura tuli, teman-teman sekalian. Coba tuh, gimana perang kasih Allah nutupin aibnya orang sampai sebegitunya. Hebat bener. Kita enggaknya deh gitu, nggak usah pura-pura tuli, tapi jangan dibongkar aibnya orang. Tuh cewek cakep-cakep, tapi kalau kentut tau juga. Malu orangnya, ya Allah. Paling senang katanya kalau kentut ada anak kecil. Kita bisa tuduh si anak kecil, oh gini, kentut nih. Jangan kentut yang gede, ya Allah. Ya, anak kecil. Kecil udah jadi terbang. Serius sekalian, atau misalnya Habib Abdullah bin Yahya alaihi ridwanullah. Itu juga keren banget ya. Ingat ya. Ada seorang perempuan datang kepada Habib Abdullah bin Yahya, salah satu ulama terkemuka pada zaman tersebut, paling terkemuka pada zaman tersebut. Bukan di Hadramaut, saya nggak ingat pasti di negara mana, tapi di negara tersebut juga memang banyak orang-orang yang belum dekat sama agama, termasuk salah satunya ibu dari anak perempuan ini. Jadi seorang perempuan datang kepada Abdullah bin Yahya, salah satu dari pemimpin Al-Ba'alawi, Thariqah Al-Ba'alawi, salah satu dari atas-atasnya Sayyidina Habib Umar bin Hakim, jadi gurunya yang kesekian dari Habib Umar, paling terkemuka pada masa tersebut. Gitu ya, kalau di kita zaman sekarang mungkin Habib Umar bin Hakim bisa seperti itu, lebih berasal dari sini. Jadi perempuan tersebut datang ke rumahnya Pak Abdullah, kemudian dia bilang, Habib, ada sesuatu hal yang harus saya sampaikan sama Habib, tapi saya nggak mau ada orang lain dengar karena aib. Oh, ya
Bismillah. Beliau ketemu di ruang terbuka, maksudnya bukan di kamar gitu ya, ketemu di ruang terbuka gini, tapi dia minta semua orang-orang pada pergi. Nah, di situ kemudian Habibnya bilang, silakan, udah 4 mata nih, silakan. Dia bilang, saya punya anak gadis nih, dalam beberapa hari ini sering muntah-muntah kalau pagi. Saya tanyain pagi ini, dia ngaku, katanya ternyata muntahnya nggak karena masuk angin, tapi karena sedang hamil muda. Padahal anak saya belum nikah. Ya Allah, sedih benar saya. Kok bisa ya bibi anak saya kayak gitu? Nangis tuh. Habib Abdullah tanya kemudian, kamu udah pernah cerita ini sama orang lain? Belum, Bib. Saya bingung, Bib, makanya begitu saya dengar anak saya kayak begitu, langsung lah, Bib, saya kesini, Bib, saya daripada salah-salah mungkinnya mutusin, mendingan saya langsung ke Habib aja dan minta fatwa gimana caranya nih, Bib, diapain, Bib? Apa diburi, gitu ya? Apa di kawinin sama si anak laki-laki yang menghamili gitu? Apa dicarikan muridnya Habib gitu, kok gimana gitu ya? Akhirnya, jadi kamu belum cerita apapun? Belum, Bib, alhamdulillah, belum sama siapapun. Sama suami saya juga. Oh ya, kalau gitu ibu pulang sekarang. Ini hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Malam Senin deh. Malam Senin nanti ibu siap-siap, saya mau ke sana sama beberapa keluarga saya. Gitu, Bib. Iya. Gak enak mau nanya mau apa gitu ya. Apa mau nasehatin anak gadisnya mungkin, apa mau apa gitu, nggak paham. Jadi ya udah iyain aja. Nanti kasih alamat ibu ke laki-laki di depan sana yang ada rumah, nanti saya akan datang. Udah, dia pun kemudian berpulang, ibunya ini sama dipesanin jangan cerita apapun mengenai anak ibu ke siapapun, tutup mulut rapi-rapi. Ya, ibu teman-teman serius sekalian saya muliakan, sampai malam Senin si ibu ini udah siap-siap rapi-rapi malah undang-undang tetangga. Habib Abdullah mau datang. Itu Habib Abdullah masa itu ulama paling terkemuka. Kayak rumah kita mau didatengin ulama siapa gitu, kan senang tuh. Tetangga-tetangga dibilang-bilangin, semua orang bilang-bilangin, oh rame rumahnya. Adalah 50, 60, 70 orang tuh keluarga atau semua pada kumpul di situ. Habibnya, habis ibu itu pulang, dia langsung panggil anak-anak perempuannya. Dia bilang sama anak perempuannya, nak, abah kayaknya pengen nikah nih, nak, pengen nikah lagi, pengen nambah istri. Anak-anaknya soleha-soleha, nggak model kayak kita. Anak-anaknya paham abahnya kalau ngerjain apa-apa bukan cara ngikutin hawa nafsu. Paham, semuanya urusannya sama Allah SWT. Abahnya sangat soleh, sangat wara, teman-teman saya sekalian. Pasti bukan karena naksir anak perempuan kemudian mau kawin. Jadi apa yang mesti kita kerjain, Bah? Kata anak-anak perempuannya, tolong dong siap-siapin perhiasan, seperangkat gitu, kalung, gelang, cincin. Tolong persiapkan kain-kain, apalah yang bisa kita bawa-bawa. Ya khair, Bah. Siapin benar-benar sama anak-anak perempuannya. Malam Senin berbawaannya ke rumahnya si ibu itu. Datang ke situ, wow gila si ibu. Kemudian Habibnya bilang, saya datang ke sini mau melamar anak perempuan ibu yang namanya adalah ibu. Ya Allah, itu perempuan nangis haru luar biasa. Nggak nyangka ada seorang ulama bisa sampai kayak begitunya, teman-teman sekalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat memang semua nih dalam kasih Allah itu bicaranya rahmat sama siapapun. Akhirnya kemudian gimana Bu, diterima apa enggak? Ya Allah, Bib senang Bib, alhamdulillah Bib, makasih banyak Bib, alhamdulillah.
Terus kata Habibnya, dan biar semuanya mudah, ibu juga biar gak usah repot-repot ini apa, gimana kalau angkat aja dari malam ini. Oh ya alhamdulillah, untuk orang-orang udah pada kumpul juga, tetangga, kerabat semua angkat kalau gitu. Teman-teman sekalian, dikabarkan Habib itu bahkan tidak pernah menyentuh anak gadis tersebut kecuali salaman doang. Habis itu dipegang kepalanya, dipegang dadanya. Teman-teman sekalian, kerjanya Habib itu setiap kali selama seminggu ada bersama dengan perempuan tersebut. Tiap malamnya tinggal gitu ya, bersama dengan perempuan tersebut, diajarin bacaan, diajarin sholawatan, diajarin orang kayak pesantren kilatnya langsung sama Habib paling terkemuka pada zaman tersebut, ulama paling terkemuka pada zaman tersebut. Gimana nggak kayak ada di surga? Kita aja kemarin hadir maulidan nggak kayak berasa ada di surga. Betul apa enggak? Enak, senang dengerin cerita tentang Nabi Muhammad. Padahal yang cerita tapi ini doang. Gimana kalau kemudian kayak Habib Abdullah ya enggak? Orang yang udah usul, orang yang udah sampai kepada Allah, orang yang udah sampai kepada Rasulullah. Ini anak perempuan dikasih nasihat tiap hari, diajarin tahajud, sholatin barengan berjamaah dan lain sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, dia taubat sungguh-sungguh sama dengan Habib ini, taubatan nasuha. Allah SWT tunjukkan taubatnya tersebut dengan keguguran. Kata Habib Umar bin Habib, orang berzina, kalau taubat sungguh-sungguh dan taubatnya diterima, tanda diterima taubatnya yang haram digugurin sama Allah, biar nggak ada pertandanya, tanda haramnya nggak ada. Itu. Jadi kalau ibu-ibu, teman-teman sekalian, ada tahu seseorang misalnya hamil di luar nikah, gitu ya, bukannya kita bongkar aibnya, bukannya kita sampai-sampein sama yang lain-lain, bukan kayak begitu, tapi minta dia untuk taubat dan nasuha, sungguh-sungguh benar-benar taubat. Kalau sungguh-sungguh benar-benar taubat, nggak pakai minum jamu, nggak pakai pergi ke dukun, nggak pakai pergi ke rumah sakit, ke dokter apa segala macam, Allah akan gugurkan, akan keluarkan tanda taubatan nasuhnya diterima di sisi Allah SWT. Gugur deh. Habis selesai guguran, berapa waktu kemudiannya Habibnya kemudian bilang, tugas anaknya udah selesai, alhamdulillah, maafin ya, saya mau pulang aja ke rumah, kamu saya titipin sama Allah. Diceraikan sama Habibnya, memang belum pernah dia apa-apain juga, diceraiin sama Habibnya. Habis diceraiin, wah, orang sekampung banyak yang pada ngantri. Berkahnya Habib Abdullah, berkahnya Habib Abdullah nih, banyak pada ngantri. Ini cewek pasti punya sesuatu nih, sampai dinikah sama Habib Abdullah. Udah dinikah sama orang lain, hidup bahagia dan punya anak benar laki hidup. Itu loh kasih Allah SWT narik orang menuju surga, teman-teman sekalian. Segala daya upaya mereka narikin orang menuju surga. Tapi ini ulama-ulama yang gak jelas ini kayak mau mastiin semua orang di neraka, dia doang yang masuk surga. Perbedaan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok orang-orang yang benar-benar dapat bisa ngebarengin menuju surganya Allah SWT. Narik-narikin orang-orang di sekitar kita menuju surga. Jangan bikin orang jadi takut dari Allah SWT. Jangan bikin orang rasa bahwa mereka adalah hamba-hamba yang dicinta di sisi Allah. Jangan bikin orang merasa malah takut dari Allah SWT ataupun takut dan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Akan tapi bikin orang jadi merasa tambah dekat sama Rasulullah, tambah dekat sama ajaran agama. Kalau kita lihat aibnya orang, kekurangan orang, tegur baik-baik. Kita ada tahu nih ceritanya, teman kita berangkat pengajian pakai sendal warna hitam, kita pulang-pulangnya biru. Bagus pula
berangkatnya pakai japit, iya, pulang-pulangnya pakai sendal bermerek nih. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada banyak cara untuk tidak memalukan orang tersebut, tapi membuat dia juga bisa balikin sendal, kan gitu ya? Ya, kita jalan, wah keliru ya sendalnya. Yang saya tahu tadi kamu waktu berangkat nggak pakai sendal yang ini, pakainya kan sendal yang itu. Keliru ya, ingat sendalnya yang di rumah yang warnanya ini ya. Tuh ya nggak? Orang kan mungkin juga bisa jadi loh kayak begitu, betul nggak? Betul kan? Terutama buat yang sendalnya nggak satu nggak dua. Kadang-kadang kita suka pergi pengajian, pas pulang-pulang inget-inget nih, tadi tuh sendal yang warna apa ya? Bisa jadi dia keliru gitu. Jadi jangan kemudian, wih nyolong sendal ya. Ya Allah, apalagi di depan orang-orang loh. Ya ampun, malunya kayak apa? Itu bukannya nasihatin orang, bukan, namanya buka aib orang. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma'ayyara ahadukum illa waqa'a mithluhu qabla an yamut. Tidaklah seseorang ngata-ngatain orang lain, buka aib orang lain depan orang banyak, kecuali aib yang sama akan dia lakukan sebelum matinya. Serem benar. Jangan sampai itu terjadi sama kita kan, ngata-ngatain aibnya orang. Tuh, lihatin tuh si pelakor, hati-hati loh, hati-hati. Ntar kita atau anak kita nggak mati sebelum terjadi hal yang seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kalau kita udah tahu aibnya orang, tutup mulut kita. Sebisa mungkin kita nasihati. Kalau kita bisa, memungkinkan, kita nasihati. Kita sampai ini baik-baik sama dia. Kita kasih tahu baik-baik sama dia. Kalau kemudian tidak memungkinkan, boleh tinggal doa. Ya Allah, maafin, tahu aibnya orang tapi nggak bisa jujur, ya Allah. Maafin ya Allah, maafin saya, maafin dia ya Allah. Maafin saya, maafin dia ya Allah. Hamba nggak bisa negurnya ya Allah, minta Engkau saja ya Allah, rubahlah keadaannya menjadi keadaan yang lebih baik. Kan enak tuh, kita doain. Itu teman-teman sekalian, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam tastati' fa bilisanihi, fa in lam tastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu lihat ada kekurangan aib orang lain, kesalahan yang dikerjakan orang lain, maksiat dosa yang orang lain perbuat, tegur pakai tangan, pakai kekuasaan. Kalau nggak bisa, karena kamu bukan siapa-siapa, kamu bisa juga berbicara, bicara yang enak, bicara yang bagus. Kalau kamu nggak bisa juga bicara nasihatin dia secara enak, secara bagus, sekurangnya kamu doakan orang tersebut dengan hatimu. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Yang doa pakai hati, teman-teman sekalian, dianggap sama Rasulullah sebagai selemahnya iman. Gimana dengan yang bongkar-bongkar aib? Gimana dengan yang buka-buka aib? Kalau buka-buka aib, man kasyaf aurat akhi kasyafallahu auratahu walau fi jawfi baiti. Siapa yang buka aibnya orang, Allah akan buka aibnya dia walaupun dari dalam kamar tidurnya. Kayak nggak ada yang tahu, Allah tahu. Buka aibnya. Ini dah pokoknya kita lihat apa-apaan dari orang lain. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan suka ngomongin orang atas aibnya orang lain, jangan kamu omongin. Kenapa? Karena semua orang punya mulut dan kamu pun juga punya aib. Kalau nggak pengen aibnya dibuka-buka orang, ya jangan buka-buka aibnya orang. Insya Allah siapa yang suka nutup aibnya orang, Allah juga bakalan nutup aibnya dia. Gitu ya. Contoh saya sekalian, ada seorang tukang dagang. Ada satu tukang dagang ini, ada satu pemilik toko. Satu hari dia wakilin, karena beliau nggak bisa jagain, dia minta tolong wakilnya pegangin kasir tempat orang dulu. Akhirnya saat sore-sore dia ngamuk-ngamuk, ya orangnya, ada orang beli tuh si fulan bin fulan, saya tahu tuh.
Dia beli, kita pakai duit palsu. Pakai duit palsu nih, 20 ribuan nih palsu nih. Kemudian orangnya tersebut yang punya toko orang soleh. Jangan buka-buka aib orang. Dia udah beli anak saya pakai duit palsu puluhan kali. Belum ada. Dia bilang, saya nggak pernah apa-apa, saya terima aja duitnya. Soalnya kalau nggak saya terima, nanti dia beli sama yang lain. Ntar dia nipu yang lain. Daripada nipu sama yang lain, mendingan nipu anak saya. Rezekinya dari Allah nggak akan pernah berkurang. Tenang aja, nggak usah ikut gitu, biarin aja. Cakep banget ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Benar-benar. Pokoknya kita tinggal tutup aib orang. Kemudian sekalian saya bayangkan orang hadir majelis maulid, siang-siang pas dimakan makanannya basi. Ya Allah, sampai rame, sampai yang punya acara sampai telepon saya, sedih benar. Ustazah, maulidnya nggak diterima ya sama Allah. Ustazah, makanannya basi, katanya gitu. Saya bilang, ya Allah, yang nggak diterima bukan kamu, yang nggak diterima yang ngomong itu deh. Nah, kamu ada maulid apaan kok sampai kayak begitu? Teman-teman ibu sekalian, saya melihat kok bisa-bisanya kepikiran kayak begitu, aneh bener. Terus kemudian pakai acara, wah nasinya basi ini berarti maulidnya nggak diterima sama Allah. Perwakilan Allah di atas muka bumi, bagaimana kamu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis hari haji tuh, kalau bikin maulid ada aja, antara lampu mati lah, antara air mati lah, apa sih? Ada aja, antara hujan, ya sih. Setiap kali terjadi hal yang seperti itu di maulid beliau bilang alamatul gubur, alhamdulillah alamatul gubur. Gitu. Tuh teman-teman sekalian, mikirnya tuh mesti yang benar gitu. Itu kan ya, kalau kemudian dia bilang nasinya basi, berarti orang maulidnya nggak diterima sama Allah. Dia bikin dosa berapa banyak tuh dah. Satu, bikin sedih yang punya acara, betul nggak? Dua, bikin sedih yang masak, tukang cateringnya. Karena seringnya kan yang bikin acara bukan dia catering, betul nggak? Kalau kemudian mungkin ya, yang basi dia doang mungkin gitu, atau beberapa aja yang basi. Kemudian berikutnya lagi si yang punya acara nggak mau lagi pesan sama dia. Berapa banyak rezeki yang menjadi terhalang disebabkan oleh ulahnya tadi itu. Coba tuh, berapa banyak dosa yang udah kamu bikin sedihnya hati orang itu. Kemudian yang ketiga yang paling parahnya, sumpah sama Allah SWT dengan menganggap bahwa itu adalah tanda tidak diterima di sisi Allah. Tahu apa kamu urusan amal diterima apa nggak diterima sama Allah SWT? Udah, nggak usah kebanyakan sok-sokan, nggak usah kebanyakan sok tahu ini ya namanya, sok tahu gitu. Nggak gitu caranya teman-teman sekalian, nggak gitu caranya. Benerin cara mikirmu biar bener pula lah keadaan kita, insya Allah. Dah, kita rapi-rapi tutupin aibnya orang, jangan sampai dibuka-buka aibnya orang. Insya Allah, mudah-mudahan siapa aja aib suami kita nggak usah ngomong. Aibnya suami itu aib kita juga ya. Aibnya suami, aibnya istri. Ngapain dibuka-buka sampai semua orang pada tahu semua? Suami saya tuh sebaliknya, alhamdulillah. Makasih ya. Ya Allah, sian kan suami saya itu begini begitu segala. Kamu dibuka aib suami kamu, apalagi kepada orang-orang yang tidak diharapkan dapat memberi solusi ya. Nah itu sama saja dengan buka aib-aib kamu sendiri. Teman-teman kita sekalian, saya melihat, saya sering kagum sama orang-orang. Saya pernah dengar gitu, ada seorang istri, dia bilang gitu loh saya, kayak si Khadijah itu loh. Dia bilang, saya nggak pernah mendapati ada laki-laki sebaik suami saya. Tapi dia bilang gitu. Jarang-jarang loh istri bisa ngomong kayak begitu. Coba nih, kalau saya
jadikan itu adalah kalimat yang keluar dari mulutku tentang suamimu, kira-kira pas apa? Saya tidak mendapati ada laki-laki lebih baik daripada suami saya. Wah, sih. Langsung bayangin suami, enggak. Enggak gitu. Sebenarnya sekalian, kalau ada perempuan bilang kayak begitu, itu lebih menunjukkan kepada hatinya dia yang baik. Makanya hanya melihat kebaikan dalam diri suaminya. Sebab nggak ada orang nggak punya aib, semua orang punya aib. Tapi dia lihat aib suaminya dan dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang besar. Dia anggapnya lucu aja, dia anggapnya bagus aja. Saat suaminya lagi marah-marah dia melihatnya, ya Allah gemes. Imut gitu kan, ya ampun. Nggak ada lagi nih stoknya nih kayak gini nih. Masya Allah gitu. Orang-orang yang tidak melihat aib orang lain sebagai sebuah aib, gitu ya. Yang kayak begini, mudah-mudahan Allah SWT karuniakan pada hati kita, insya Allah ini kita dapat menjadi perempuan-perempuan yang solehah sampai dengan kapanpun. Amin ya Rabbal min afatil lisan an-namimah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau jawabin pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf ini ya, keterbatasan suara. Kalau tambah lama-lama belajarnya ada. Saya khawatir tambah seksi suara saya. Assalamualaikum Ustazah, apakah kita boleh investasi uang dalam bentuk saham? Karena ada yang bilang boleh, karena ada transaksi jual belinya. Mohon pencerahannya. Wassalam. Ini masuk dalam ranah hilaf, tapi memang kebanyakan ulama sih memperbolehkannya. Sebab saham itu kan memang ada barangnya ya sebenarnya, walaupun berupa nilainya sebuah perusahaan. Kan itu ada nilai saham di sebuah perusahaan. Jadinya memang banyak di antara para ulama yang memperkenalkannya. Meskipun ada juga yang tidak memperbolehkannya. Jadi mana yang bisa kita ambil ini? Kalau kamu suamimu memang usahanya adalah jual beli saham, ya udah bismillah, toh ada yang memang menghalalkannya. Tapi kalau kemudian suamimu, anakmu semuanya urusannya jual beli, punya urusan material apa segala macam ya. Yang satu jual beli beras, yang satu jual beli mobil. Jauh banget dari beras ke mobil. Terus kemudian kita bilang sama anak kita gitu, nak jual beli saham nih biar keren gitu. Nah itu nggak perlu gitu, karena itu kan termasuk dalam urusan yang khilafiyah. Jadi kalau nggak harus sebaiknya dihindari. Tapi kalau sudah, ya udah bismillah, mudah-mudahan ada banyak khairnya. Toh ada ulama yang memperkenankan. Jadi jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi disayang Allah, amin. Maaf, saya ingin bertanya, apakah saya berdosa kalau saya menyuruh ibu saya memasak dan menyiapkan masakan untuk ayah saya yang baru pulang bekerja, sementara ada saya anaknya di rumah, namun saya pun harus mengerjakan pekerjaan rumah lainnya dan harus mengurus anak dan suami saya dulu. Siangnya saya harus berangkat kerja ke kantor. Karena saya takut menjadi anak yang tidak berbakti. Mohon arahannya Ustazah, terima kasih sebelumnya. Diskusikan. Judulnya bukan nyuruh tapi pembagian tugas. Kamu tinggal di rumah, gitu ya, bersama dengan ibu kamu, ayah kamu, ada anak-anak kamu juga. Diskusi, ngomong sama ibunya, enaknya gimana ya mah, gitu kan? Kita mah tetap saja perlu diskusi kok, gitu. Bukan yang satu pemberi perintah, yang satu pelaksana perintah, bukan. Akan tetapi semuanya dibagi tugaskan. Gimana kalau mama yang masak buat bapak, gitu kan ya? Buat ayah, ya saya bisa kerjain yang ini. Atau mama enaknya gimana? Gitu. Tanya. Mungkin mamanya saya mau ngepel aja deh, misalnya gitu ya. Atau saya aja deh yang ngurusin, saya nyuapin anak-anak kamu, saya yang mandiin mereka, kamu yang masak. Nah, gitu kerjain. Gitu teman-teman sini sekalian. Atau misalnya mama nggak mau masak, mama capek,
Yaudah kali ini kita golput aja ya mas, gitu kan? Kenapa tuh? Cocok. Gitu kan? Jadi diskusikan pembagian tugas, bukan anak memerintahkan orang tua. Dari sejak kapan kamu kemudian berhak untuk menyuruh orang tua kamu? Enggak banget, teman-teman saya sekalian, enggak banget. Jadinya mesti kayak gimana? Jangan sampai kita kemudian, mama masak ya mama tuh istri gimana sih bapak datang tuh buat masakin. Siap sama bapak. Nah itu jadinya kasar, jadinya bukan anak yang berbakti gitu. Tapi didiskusikan yang enak sama ibunya, bagi tugas masing-masing, jangan sampai ada yang nggak enak di dalam hati. Karena itu yang kadang-kadang orang tua ini kan semakin tua semakin takut anak, betul nggak? Orang tua tuh semakin tua semakin takut sama anak, takut ditinggalin, takut dicuekin sama anaknya di saat dia sudah mulai tua. Takut nanti kalau tua-tua, kalau saya terlalu suka nyuruh anak saya, tak nggak ada yang ngurusin saya. Itu kesian loh orang tua kita. Nah itu makanya kemudian jangan kita suruh-suruh aja gitu kan, dan akhirnya mereka malah sedih hatinya tanpa bisa menyampaikan apa yang mereka mauin. Kalau ibu kamu suka masak, ya biarin beliau masak gitu. Nanti juga orang-orang tua tuh suka masak. Saya pernah tahu sampai dari senangnya masak tetangga aja dimasakin. Assalamualaikum Ustazah yang dirahmati Allah. Ustazah, saya punya teman kerja, dan teman kerja saya ternyata selingkuh dengan teman kerja saya. Sebentar. Ini nih ya, kalau bahasa Indonesia nih nggak ketahuan yang mana yang laki, yang mana yang perempuan. Bisa bingung bacanya. Saya punya teman kerja, anggap perempuan ya. Teman kerja saya ternyata selingkuh dengan teman kerja saya yang sudah beristri. Nah, benar nih, ya. Jadi teman kerja yang kedua ini adalah laki-laki yang sudah beristri. Lalu saya menceritakan kepada sahabat saya, teman kerja kamu juga bukan? Dan sahabat saya pun bilang-bilang sama teman sekantor. Ini dia bahayanya teman-teman saya sekalian. Pelajaran kita hari ini menutup aib, ya kan? Gitu. Jangan sampai hal-hal yang kayak beginian ini terjadi. Akhirnya saya dilabrak sama teman saya. Yo, jelas. Saya dilabrak sama teman saya yang pelakor itu. Waduh. Sekarang apakah lebih baik saya menjauhi teman saya itu? Karena mereka apa-apa kalau cerita sama saya. Mohon pencerahannya ya Ustazah. Gini, kamu minta maaf. Minta maaf sama siapa? Pertama, kamu minta maaf sama teman kamu itu. Minta maaf sama dia. Yang kedua, kamu minta maaf sama teman yang kamu ceritain. Nah itu namanya ingkar, ya. Mengingkari perbuatan kamu. Jadi menyalahkan ucapan kamu yang sebelumnya. Kan gini ceritanya, si A ngomong sama si B. Dia bilang bahwa C sudah selingkuh sama B yang sudah beristri. Kan begitu? Iya kan? Si B ternyata kan cerita sama teman sekantor, yang akhirnya bikin dia ini dilabrak sama si C tadi itu kan. Lo yang bener aja, lo katain gue pelakor ya, kan gitu tuh katanya si C sama si A gitu kan. Nah apa yang harus dilakukan oleh si A? A mesti minta maaf pada si C. Ya Allah maafin gue tuh sebenarnya gak gitu ceritanya, maafin ya, emang salah saya nih, maafin, beneran gak maafin. Saya janji abis ini mau lebih baik lagi, maafin saya, iya emang saya salah banget gitu. Bukan kemudian, ya iya gue ceritain tuh tahu. Ya Allah, kayak malu-malu gitu. Kemudian, abis dia minta maaf sama si C, dia kemudian datangin si B, bilang kayak gini, B, semua orang namanya B. Saya tuh kan kemarin cerita sama kamu itu gak beneran loh. Saya juga gak tahu.
gituin, jadi ingkar gitu loh. Maksudnya mengingkari perbuatannya yang dulu itu, yang kemarin yang cerita itu. Jadi kamu jangan apa-apa cerita sama orang saya aja nggak jelas kok. Kamu ngapain cerita-cerita sama teman sekantor gitu kan? Jadi nanti pokoknya kapan-kapan kamu kalau saya cerita jangan percaya deh gitu. Kamu kalau saya cerita kamu harus jangan langsung percaya gitu. Kamu belum tentu loh yang saya ceritain benar, betul nggak? Betul kan? Jadi gituin gitu. Itu caranya. Teman-teman sekalian. Dan selebihnya jangan pernah cerita aibnya orang sama siapa. Rapi-rapi tutup mulut, kamu tidak tahu sebenarnya bagaimana. Jadi sekalian saya muliakan, ada dulu seorang syekh satu malam mimpi salah satu wali besar. Saya nggak ingat Fudel bin Iyad, entah Ibrahim bin Adham, pokoknya salah satu entah Makhluf Al-Qurhi, salah satu ulama terkemuka pada zaman tersebut. Satu hari dimimpiin Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian bilang sama dia, berangkatlah kamu ke daerah Fulan bin Fulan, di sana ada seorang waliullah di jalan ini meninggal dunia. Teman-teman sekalian saya muliakan, dia pun besoknya berangkat pergi ke daerah tersebut. Seorang waliullah yang dikenal, ulama terkemuka pada zaman tersebut. Dia jalan di jalanan tersebut dan subhanallah, yang meninggal dunia itu adalah seorang laki-laki keleleran di jalan. Nabi bilang seorang waliullah meninggal dunia di jalanan tersebut. Itu benar-benar orangnya di jalanan. Kenapa di jalanan? Karena nggak ada orang mau ngurusin jenazahnya. Itu Nabi Muhammad bilang sama syekh tersebut, dia adalah waliullah. Nabi yang bilang. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, oh ya, Nabi juga pesan sama dia, ajak serta emir, jadi gubernur daerah tersebut buat nyolatin dia. Jadi dia pun begitu habis dapat jenazahnya itu, dia minta orang-orang di situ untuk rawatin sebentar, untuk simpan sebentar di rumah salah satu orang di situ. Dia kemudian pergi ke emir, dia minta emir tersebut buat nyolatin. Emirnya begitu dibilang, senang benar. Karena dia bilang, saya tadi malam dipesenin untuk jangan nolak kalau Syekh Fulan bin Fulan datang minta kamu nyolatin jenazah. Datanglah emir sama Syekh yang paling terkemuka ya. Ini pokoknya judulnya hari ini yang paling terkemuka aja dah. Serius sekalian saya muliakan, datang kemudian amir, maksudnya gubernur, sama syekh yang paling pejabat paling tinggi, sama ulama paling tinggi di daerah tersebut buat nyolatin orang itu. Semua orang sekampung ikutan urusin jenazahnya, ikutan nyolatin di masjid sampai masjidnya nggak muat, sampai kemudian mereka rame-rame ikutan mandikan jenazah. Habis selesai itu semuanya, beliau baru nanya sama warga sekitar situ, kenapa jenazahnya nggak ada yang ngurusin? Mereka bilang, karena ini adalah jenazahnya seorang pemabuk dan tukang main perempuan. Tanyain sama istrinya kemudian, keluarganya mana nih? Tanyain istri, benarkah suamimu adalah seorang pemabuk dan seorang pemain perempuan? Enggak Pak, enggak sih. Suami saya orang soleh, orang paling soleh yang pernah saya dapetin dalam hidup saya. Tapi memang tiap kali dia punya rezeki, dia akan pergi ke bandarnya minuman keras. Dia akan beli minuman keras banyak-banyaknya itu dibuangin di sumur. Dia bilang daripada akhirnya diminum sama anak-anak muda di kampung saya, mending saya buang-buangin. Dia bilang, dibeli hanya untuk buat dibuang-buangin di sumur. Kemudian kerjaannya tuh, tiap kali dia punya uang, dia pergi ke tempatnya pezina, ke tempatnya PSK. Dia kemudian masuk ke kamar tersebut, dia bilang sama perempuan tersebut, dah kamu rapi-rapi sekarang, kamu taubat sama Allah, ini apa segala macam, saya kasih duit dulu. Kamu nyari uang kan? Dia bilang, saya tahu persis
sih suami saya ngerjain itu? Karena dia selalu cerita sama saya. Saya bilang sama kamu, bang, ini orang sekampung udah ngomongin kamu semua, dibilang kamu tukang mabok, sama kamu tukang zina, kamu tukang main perempuan. Karena kamu selalu pergi ke tempat-tempatnya PSK dan kamu selalu beli minuman-minuman keras. Terus suami saya bilang, oh nanti loh kamu kalau meninggal gini gak ada yang ngurusin loh jenazah kamu, kata istrinya. Karena mereka emang udah ngomong dari sekarang, nanti kalau dia meninggal ini kita gak usah ngurusin, katanya gitu. Suami saya selalu bilang, tenang aja, Allah kan maha tahu. Saya udah minta sama Allah, kalau saya meninggal dunia, biarin Syekh Fulan bin Fulan, Salim Fudail bin Iyad gitu ya, Syekh Fudail bin Iyad sama gubernur kita yang akan nyolatin saya. Saya udah minta sama Allah. Teman-teman juga sekalian, saya ceritain ini untuk ngasih kita tahu semuanya bahwa yang kelihatan di depan matamu belum tentu yang sebenarnya. Oke? Yang kelihatan di depan matamu belum tentu yang sebenarnya. Yang kelihatan di depan matamu, orang itu masuk ke kamar seorang PSK, tapi yang dikerjakan sebenarnya apa kita nggak tahu. Yang sebenarnya dia beli berkerak-kerak minuman keras yang kamu lihat dengan matamu. Apa yang sungguh-sungguh dia kerjakan dengan dibuangin di dalam sumur, kita nggak tahu. Maka jangan pernah menghukumi orang dari apa yang dilihat sama matamu. Kamu melihat temanmu itu berselingkuh sama temennya yang sudah beristri depan matamu, yang kamu lihat pakai matamu seperti itu. Kenyataannya apa? Kamu nggak tahu, teman-teman. Kamu tidak tahu. Maka jangan pernah menyebarkan berita, menceritakan sesuatu kepada orang lain yang tidak sungguh-sungguh kamu ketahui dengan pasti. Oh, insya Allah. Biar Ustazah Tuna macam aja. Semoga Allah wa baginda Rasulullah semakin menyayangi dan mencintaimu ya Ustazah Tuna yang cantik, dan selalu mengajarkan kepada kami kebaikan. Bahasa campur. Mohon Al-Fatihahnya. Oh, ini Fatihah. Dan doanya kepada saudari kami Tia Ella Safitri akan dimantapkan hatinya, akan hasil istikharahnya dengan ta'aruf yang insya Allah bisa menjadi penyempurna agamanya, bisa disegerakan juga ponakannya yang saat ini sedang skripsi. Tulis semoga dilancarkan sampai saya lulus dengan nilai yang baik. Amin. Ini panjang banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lima, bagaimana cara menasehati istri saya? Ini yang datang suami nih. Curiga gitu ya. Saya tuh ya, saya pernah, ini sekedar informasi aja. Saya pernah hadir di satu majelis. Saya pernah hadir satu majelis di sana, di Malaysia sana. Terus di majelis itu diumumkan, semua yang hadir di sini adalah perempuan, jadi siapapun yang bercadar harap buka cadarnya. Saya heran aja dengan pengumuman itu gitu. Abis itu saya nanya gitu, kenapa kak pakai diumumin begitu? Karena saya dapetin di Malaysia cuma kadang-kadang orang pakai cadar kamu buka, ada gitu bagian anak-anak gadis gitu loh. Mereka kayaknya malu apa gimana gitu kan, dia pakai cadar di tengah perempuan nggak buka. Ada juga yang alasannya takut ada yang selfie, takut ada yang apa, terus kita takut kena kayak gitu loh. Jadi waktu diumumin seperti ini, saya nanya gitu, kenapa diumumin kayak gitu? Karena Ustazah beberapa waktu yang lalu ada majelis perempuan, ada yang pakai cadar, ternyata dia laki-laki. Jadi gara-gara itu saya kalau di majelis maulid apa di mana gitu, ada yang pakai cadar nggak buka gitu, saya perhatiin jadi kelas. Ya Allah, penyakit ya. Jadi saya harapkanlah kalau di majelis-majelis kita yang pakai cadar semuanya harus buka. Ustazah, bagaimana cara menasehati istri saya? Jadi saya curiga nih, ada suami yang hadir di sini apa gimana nih ya?
Ini berarti dia nitip nih, nitipnya ke bininya. Ada aja ya Allah. Saya bisa bayangin dramanya nih. Kamu tuh kalau saya bilangin nggak pernah turut-turut, ya udah saya nanya aja mau saudara lima. Kata suaminya ya. Nih bawain ya, padahal kan maju mundur. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara menasihati istri saya yang berantem dengan orang tua saya tuh kan? Orang tua atau ibu saya sudah memaafkan, tapi istri saya tidak mau. Saya bingung. Saya nikah dijodohin. Saya nikah dijodohin ibu saya. Karena saya takut menyakiti ibu saya, akhirnya saya mau. Lah sekarang istrinya berantem sama ibunya. Kalau saya tolak ibu saya secara langsung, saya takut ibu saya ngedrop sakit. Saya bekerja di Jakarta, istri di kampung. Ini jadi dramanya ya. Istri saya di kampung, saya jadi curiga. Coba ini mana dia ini, yang suami ini. Saya bekerja di Jakarta, istri di kampung, dan saya berusaha. Mohon maaf, lihat sebelah-sebelahnya ya. Kalau ada yang pakai kerudungan mencong-mencong kerudungnya. Istri di kampung dan saya berusaha mengajak untuk tinggal di Jakarta, tidak mau, alasannya panas. Oh, kampungnya berarti Garut lagi. Dan dia bilang, kenapa tinggal sama saya? Cari aja yang lain. Jawabnya seperti itu. Sekarang dia malah meninggalkan rumah dan tinggal dengan orang tuanya. Bagaimana caranya untuk memberitahu istri saya biar bisa baikan dengan ibu saya? Ini kayaknya urusannya bukan cuma biar baikan sama ibunya ya, biar mau tinggal di Jakarta. Apa lagi nih? Oh, segala macam ini ya. Coba diistikharahkan aja, ini gimana enaknya nih istrinya ini ya. Karena emang agak susah juga kalau kemudian istri nggak mau tinggal bersama dengan suami. Karena tujuan menikah itu kan juga untuk tamkin ya, untuk apa tidak mungkin, untuk kehalalan hubungan suami istri. Nah kalau jauh-jauhan kan nggak bisa hubungan online. Malam Jumat, ayo kita ibadah deh, ibadah online. Nggak bisa gitu, tapi download lagi anaknya. Anak hasil downloadan. Ya Allah, dikasih nama Maya. Anak berasal dari dunia maya. Ada aja ya. Iya, coba nanti itu didiskusikan yang enak. Silahkan si bapak yang bertanya ini pulang dulu ke rumah, ngajak ngobrol istrinya baik-baik, gimana enaknya. Kamu adalah istri saya, kamu seharusnya tinggal bersama dengan saya. Nah kalau kamu nggak mau tinggal di Jakarta juga, padahal saya udah siapin rumah, walaupun masih ngontrak, tapi dia layak tinggal dan sebagainya, gitu ya. Kamu lihat dulu Jakarta gimana rasanya. Hadirin majelis Pak, di sini biar jadi tambah ngerti, ya seperti itu. Nah nanti kalau kemudian segala usaha sudah diusahakan dan tidak berhasil juga, ya disampaikan nih gimana enaknya nih kalau sekarang ini kayaknya kamu bertemu dengan perempuan yang kurang tepat, kan gitu ya. Umi Halimah Alidrus, yang cantik dan soleha. Saya kemarin bilang anak saya 1000. Banyak kan anak saya ya. Jadi saya karena belum ada anak, jadi nggak usah dipanggil Umi lah. Umi, saya mau tanya Umi lagi nih. Umi, apa doa agar suamiku itu didulukan? Ini istrinya. Ini istrinya sudah terjawab sudah ya, sekarang misterinya ini. Tolong kasih bocoran. Tadi lagi ujian. Nggak sekalian contekan gitu. Tolong kasih bocorannya agar suami tambah sayang dan sadar untuk segera berubah. Untuk
segera bertaubat. Soalnya selama ini suami saya orangnya kasar. Kalau marah selalu KDRT, mata keranjang, dan belum mau sholat. Terima kasih Umi. Lengkap bener jeleknya. Sekarang saya mau tanya, kamunya gimana nih? Ya Allah, teman-teman sekalian, suami kasar seringkali karena istrinya yang suka mancing-mancing kasarannya. Saya kasih tahu ya. Kenapa nih? Betul katanya. Gini. Suami itu kasar karena seringkali dia punya masa lalu yang berat. Dia di masa kecilnya tidak menerima kecuali kekasaran. Darinya dia belajar kekasaran. Dia kemudian menikah dengan seorang perempuan yang ternyata tidak cukup pandai untuk bisa memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang. Dari istrinya dia juga belajar untuk ternyata memang hanya kekasaran yang bisa punya arti di dunia ini. Selain kekasaran nggak bisa. Istri saya nggak nurut kalau nggak dikasarin. Istri saya nggak dengerin saya kalau nggak digamparin. Anak saya nggak nurut kalau nggak saya pukul. Dia pun belajar hanya kekasaran yang punya arti, hanya kekasaran yang berlaku. Dia dari kecil belajar kayak gitu. Ketika menikah, dia secara tidak langsung belajar darimu seperti itu. Ketika kamu tidak nurut kecuali dengan kata kasar, kecuali dengan perlakuan kasar. Teman-teman serius sekalian saya muliakan. Ini ya, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, dengarkan dengan logik, dengarkan dengan akal sehatmu. Saya sedang sangat serius. Teman-teman serius sekalian, kalau kamu biarkan ini terjadi, anak-anakmu akan menjadi kelanjutan mata rantai kekasaran tersebut kepada anaknya, istrinya, dan seterusnya. Itu nanti akan kayak gitu juga. Anak-anak laki-laki itu belajar seperti itu. Anak-anak perempuan tuh pada takut menikah, trauma-trauma yang besar, merusak berbagai macam hal. Kalau kamu nggak mau itu, kamu harus putusin mata rantainya. Ya, kamu harus putusin mata rantainya. Jadilah cerdas. Bagaimana caranya? Lawanlah api dengan air. Api panas, air dingin. Teman-teman cerita sekalian, lawanlah api dengan air. Tiap kali suamimu marah, kamu pandangin, kamu doain. Saudara. Ini saya lagi kasih tahu gimana caranya jadi air. Kamu liatin suami kamu dalam hati kamu gini, ini dia nih, apa yang menjadi buah dari kekasaran yang dia terima di masa kecil. Sekarang saya harus kasihani dia. Kalau saya tahu apa yang sudah dia terima di masa kecilnya, saya pasti akan menganggap perlakuannya ini sebagai sesuatu hal yang wajar. Jadi begitu dia marah-marah, kita kebayang seorang anak yang lagi dipukulin sama bapaknya. Suamimu di masa 30-40 tahun yang lalu, ketika suamimu lagi mukul kamu, mukul anakmu, kebayang seorang anak yang lagi dipukulin sama ibunya, yang lagi dipukulin sama bapaknya, yang lagi dicubit sama ibunya sampai merah, yang lagi dikata-katain, dimarah-marahin sama orang tuanya. Itu kamu pandang dengan pandangan penuh kasih sayang. Kamu kasihani dia. Kemudian hati kamu berdoa, ya Allah, kasihanilah suami saya ya Allah. Kasihanilah suami saya ya Allah. Dia adalah orang yang telah tertolimi di masa lalunya. Kasihanilah dia ya Allah. Gitu. Kemudian kamu sampaikan kepada Allah pertama, sebelum kepada suamimu. Ya Allah, saya sudah memaafkan dia. Maafkanlah dia ya Allah.
Habis itu sama bilang sama suaminya, saya sudah maafin gitu. Kalau dia marah-marah ini apa segala macam, jangan jawab. Kamu bayangin aja anak kecil yang lagi dimarahin sama orang tuanya 30 tahun yang lalu. Habis itu kemudian habis selesai kamu bilang sama dia, jangan maafin saya gitu. Habis itu pergi ke dapur, bikinin teh, bikin kopi kesukaan suamimu, gorengin pisang goreng, ya kan? Kopi ya, jangan dipakai nida, jangan kopi, bikin gula yang benar, suduhin. Kalau suaminya kemudian, kamu kenapa nih? Misalnya masih dengan marah, bilang, ya kan abang bisa capek pasti kan bang, kayak bang, bang, itu. Gak usah kemudian, ya biar minum. Rusak ya. Jadilah air, nggak ada api bisa dipadamkan dengan api sampai kapanpun, teman-teman sekalian. Kalau kamu mau milih kayak gitu terus saja, kayak gitu terus tuh bakalannya. Semakin tambah, akan selalu seperti itu, Kamu ngadepin dia kayak gitu caranya, keras-kerasan, marah-marahan, dia ngomel, kita ngomel lagi, dia marah, kita marah lagi, dia galak, kita lebih galak lagi. Ya Allah, nggak akan ada selesai-selesainya. Teman-teman sekalian, saya kasih tahu, satu hari ada kucing naik ke atas meja, dia nyuri ikan saya. Mbak saya begitu kesel melihat kucing ini, marah. Mbak saya ambil sapu, begini sama si kucing. Teman-teman sekalian, kucing itu turun. Tapi subhanallah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, sebelum dia turun, sempat-sempatnya dipelototin mbak saya. Beneran, saya nggak bohong. Ya Allah, dipelototin dulu mbak saya kayak, gua nggak tahu siapa gue. Kesannya gitu, saya rusak gitu dia liatin. Abis itu dia turun, terus dia keluar gitu. Saya dari situ belajar. Ya Allah, kalau cuma buat urusan marah, kucing juga bisa. Kalau cuma buat urusan botong-botong, kucing juga bisa. Teman-teman sekalian. Tapi buat nahan marah, hanya hamba-hamba Allah tercinta yang bisa melakukan. Dan kamu salah satunya. Tidak salah satunya. Insya gitu ya. Iya, dah. Jangan terus ditanya begini-beginian saya. Suara saya tambah kencang ya. Iya, sudah ya. Udah belum? Belum. Sudah banyak ya. Assalamualaikum Ustazah. Yang ramah. Yang ramah. Ibu saya sudah tua. Namanya juga orang tua. Dan tinggal di desa. Beliau rajin ibadah, sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, duha, zikir setiap saat, sampai berdoa malam untuk anak-anaknya. Masalahnya beliau tidak bisa baca Al-Quran. Padahal di akhirat nanti Al-Quran sebagai penghalang dan syafaat. Mohon masukan dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga kita bahagia dan selalu bahagia selalu, amin. Beli murat Al-Quran, juz amma yang gampang dibaca. Minta dia atau kamu beliin sekalian tip recorder ya, yang buat sekarang itu kan tip recordernya tuh juga keren-keren loh sekarang, nggak kayak tip zaman dulu itu kecil-kecil gitu loh. Jadi kamu bisa terus-terusan perdengarkan kepada ibumu ayat-ayat Quran gitu kan ya, yang suaranya enak-enak. Kalau perlu suara anak-anak kan, bacain juz amma. Udah telat menurut saya, paling udah tua gini buat ngajarin beliau baca huruf Arab. Susah setengah mati tuh. Ini saya aja sama ibu-ibu yang hadir nih nggak jelas nih boknya udah bener apa belum. Saya nggak tahu nih. Apalagi ibu-ibu yang udah tua-tua gini kan susah banget gitu ya kalau belajar dari makhorijul huruf, belajar dari ini itu. Jadi dia cukup dengerin aja, lama-lama kan dia hafal. Saya rasa sih Fatihah, pasti dia udah hafal kan.
surat-surat pendek sudah hafal gitu kan. Nah itu aja udah jadi bekal. Nggak apa-apa, nggak bisa baca Al-Quran nggak apa-apa. Teman-teman sering sekalian saya muliakan, saya kasih kabar gembira padamu. Ibunda Ubah Nur Umi, Ibunda Ubah Nur nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ibunda Ubah Nur nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Beliau baca Al-Quran yang beliau hafal aja. Dan banyak dari surat-surat tuh yang kayak Kahfi, Yasin, Juz Amma ke bawah gitu ya, Ar-Rahman, Waqiah itu beliau hafal. Tapi surat-surat yang lain, beliau kalau mau minta bacanya, minta cucunya, anaknya buat baca. Beliau akan ikutin. Nggak pakai ngeliat Quran, anaknya ngeliat Quran, beliau ngikutin. Kayak gitu, cucunya yang baca, beliau ngikutin. Gitu teman-teman sekalian. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena udah terlanjur. Ini kalau sudah tua. Jangan sampai rasa hormatmu kepada ibumu berkurang, apalagi kemudian nganggep mama tuh sholat tahajud segala macam percuma, mama nggak bisa baca Quran. Kasihan bener, mak anaknya ngaji di mana? Ya Allah, mudah-mudahan ya bisa jadi anak-anak yang berbakti dengan orang tua ini. Tapi kalau yang belum terlanjur, masih muda-muda, masih anak-anak, kayak malu kita nggak bisa baca Quran, betul nggak? Malu kita, jangan sampai ada di antara kita yang nggak bisa baca Quran. Assalamualaikum saudara yang saya sayangi karena Allah. Suami saya bekerja di asuransi kendaraan bagian klaim yang iya, klaim asuransi itu kan. Yang ingin saya tanyakan adalah, benarkah asuransi hukumnya haram? Apakah haruskah suami saya berhenti bekerja? Mohon penjelasannya Ustazah. Ini termasuk dalam ranah khilaf, seperti yang tadi pertanyaan beliau di sahamnya. Ada yang menghalalkan, ada yang nggak menghalalkan. Tapi karena suamimu sudah terlanjur bekerja di sana, bolehlah kamu mengambil pendapat yang memang menghalalkannya. Ada juga ulama yang menghalalkan. Banyakin sedekah biar membersihkan harta yang masuk dalam nafkah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu berada dalam pandangan cinta kasih sayangnya Allah. Amin. Ustaz yang bertanya, apakah saudara tiri yang berbeda ibu kandung dan bapak kandung status yang bisa menjadi mahram kita? Beda ibu kandung sama bapak kandung berarti bukan siapa-siapa aku. Saudara dari mana ceritanya? Kalau kayak gitu urusannya saya juga bisa bilang sama Kak Ida, saudara saya beda bapak beda ibu. Betul nggak Kak? Beda bapak beda ibu. Ya Allah, bukan siapa-siapa ya, nggak jadi mahram ya. Jadi bisa tuh bapak sama emak kawin, bapak anak sama anak kawin, bisa juga. Karena kan memang lain bapak lain ibu. Paham ya? Yang salah satunya yang sekandung atau sebapak atau seibu itu yang mahram. Kalau lain bapak lain ibu nggak mahram. Paham lain bapak lain ibu? Jadi menikah bawa anak, yang pihak sana juga bawa anak. Nih anak sama anak nggak bisa mahram. Dengan bapak ibu kawin, anak sama anak nggak bisa mahram karena beda bapak beda ibu. Lain kalau kemudian bapak ibu tersebut waktu kawin punya anak lagi, gitu kan? Nah si anak mahram sama saudara yang dari bapak, mahram juga sama saudara yang dari ibu, karena jadinya sebapak atau ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Apakah penulis buku tafsir Syekh Al-Utsaimin dan penulis kitab tauhid Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan itu ulama Wahabi? Saya nggak tahu. Mohon maaf, saya nggak tahu. Tapi saya tahu nama-nama yang ulama-ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kamu mau baca tafsir, mulai dari yang pendek, Jalalain, agak tinggian, boleh bisa baca Bagawi, bisa baca As-Sawi, bisa baca As-Sabuni. Yang agak tinggian lagi, agak luasan lagi, bisa baca Ibnu Katsir dari kalangan ulama-ulama kita. Tapi kalau apakah itu ulama Wahabi, sama kayak saya ditanya, apakah fulan bin fulan ulama Syiah? Saya nggak tahu, karena saya memang hanya mempelajari ulama-ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dan bukan dalam kapasitas saya untuk menghukumi seorang ulama dia alirannya apa atau apa. Jelas ya? Karena ketidaktahuan yang ada, belajar Al-Quran, hafalah rujukannya buku-buku yang ditulis ulama-ulama tersebut. Apakah saya harus keluar dari tempat belajar tersebut? Nah, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu ulama. Ini juga yang disebut memang saya tidak kenal.
saya nggak kenal sebagai salah satu dari ulama-ulama kita. Tapi bukan berarti dia pasti Wahabi atau Syiah atau aliran yang lain ya. Hanya saya memang tidak pernah membaca tafsir dari ulama yang tadi telah disebutkan. Ada satu lagi aja pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah yang dirahmati Allah, amin. Bagaimana Ustazah jika wanita yang berzina itu dulu belum sempat bertaubat dan anaknya lahir dan sudah dewasa sekarang, dinnya kemana Ustazah? Nasabnya kemana Ustazah? Lalu si ibu harus gimana Ustazah? Ibunya sih harus taubat, itu udah pasti. Taubatan nasuha, Allah akan hapuskan dosa insyaallah. Kemudian anaknya itu dinnya kepada ibunya. Dinnya kepada ibunya. Kalau di dunia, hukum dunianya nggak apa-apa dinnya kepada bapaknya yang ada sekarang dalam rangka nutup aib. Dalam rangka nutup aib. Yang diperlukan hanya ketika nikah. Ini yang masalah. Jadi kalau misalnya ada anak zina, ketahuan zina, walaupun nanti kawinnya sama bapak biologis istilahnya sekarang ya. Istilah sekarang adalah bapak biologis kan gitu kan. Kawin sama laki-laki yang menzinahi dia gitu, yang berhubungan intim sama dia. Jadi kan ini anaknya sebagai anak biologis dari si bapak itu. Itu kalau kemudian kawin punya anak-anak dan kedua orang tuanya kemudian bertaubat ya, ibunya jadi baik, bapaknya jadi baik, bismillah, bismillah, nggak harus ada yang di apa-apain gitu, maksudnya nggak usah. Ustazah perlu nggak sih nikah lagi? Nggak usah, nggak usah. Nikah waktu akad itu sah, nikah waktu hamil itu sah karena hamilnya nggak sah. Saya sering sampaikan nih ya, kalau hamilnya nggak sah, nikahnya sah. Kalau hamilnya sah, nikah di waktu hamil tidak sah, gitu kan? Jadi kalau nikahnya nggak hamilnya nggak sah, hamil dari zina, hamilnya kan nggak sah. Nah itu kalau nikahnya sah. Jadi nggak usah diulang lagi ketika sudah melahirkan nanti, gitu. Nah sebaiknya segera nikahkan kalau orang hamil itu. Saya memang minta dia untuk bertaubat. Dan itu tadi yang saya sampaikan bahwa tanda taubatnya diterima biasanya anaknya akan diwujudkan. Tapi bukan berarti sekarang kemudian anaknya mati ya. Udah lahir, udah alhamdulillah. Teman-teman juga sekalian, pandanganmu terhadap anak tersebut itu harus tahu kamu bahwa anak ini kullu mauludin yulad ala fitrah. Semua anak lahir dengan fitrah. Semua anak lahir dengan fitrah. Gak ada anak nanggung dosa orang tuanya, gak ada. Gak ada. Gak ada anak lahir nanggung dosa orang tuanya, gak ada. Jadi yang dosa orang tuanya, yang haram dosa orang tuanya, anaknya bukan anak haram. Gak ada, semua anak suci, gak ada anak haram. Yang ada, yang haram adalah dosa orang tuanya, perbuatan orang tuanya itu yang haram. Jadi anaknya anak benar, anak benar. Teman-teman sekalian, nanti kalau daftar sekolah SD, BIN-nya ditulis siapa? Tulis aja nama bapaknya sebagai penutupan aib. Nah, kamu mau anak kamu dikata-katain sama teman sekolahnya anak haram, anak ini, anak itu, kan mau. Jadi dia ditulis sama bapak, tutup rapi-rapi aibmu dari anakmu, tutup rapi-rapi. Nanti kalau udah besar, waktunya akad nikah baru dimulai. Tapi itu kan sudah yakin bakalan nikah, kan gitu ya. Nah waktu akad, ini aja sebagai akad wajib aja. Ada walinya hakim, ya, minta cari ulama-ulama yang soleh-soleh, ya kan, buat jadi walinya, yang kiranya nggak akan buka-buka itu. Banyak kok, banyak sih, cari orang soleh. Kalau nggak ketemu ulama, ya keluarga kita, kerabat kita yang bisa tutupin aib, ya kan kita. Ya, kemudian panggil orang-orang yang bisa jadi saksinya, yang juga bisa tutup aib. Dua laki-laki, wali ini tadi, ya. Anak perempuan tadi ini tentu saja gak harus ada di situ, sama anak laki-laki ini. Ini pun kalau anaknya perempuan ya. Kalau anak laki-laki nggak usah. Anak laki-laki nggak jadi masalah. Dia yang angkat kok, angkat tuh kalau kok itu nikah udah jadi macam nggak ada soal. Kalau anak perempuan, nah itu seperti itu. Minta wali hakim, nah nanti diakadkan.
sebagai akad formalitas, sebagai akad yang wajib. Yang akad wajibnya itu seperti itu. Jatuhnya di akad yang itu, jatuh suami istri ini. Nah nanti kalau ada perayaan, bikin perayaan biar tetangga pada tahu, ya kan gitu ya. Nah di perayaan tersebut nggak jadi masalah, walaupun kita sampaikan si bapak ini bilang saya nikahkan kamu sama anak saya. Kan padahal bapaknya ini kan bukan bapak, bener nih, ya kan? Nggak apa-apa, biarkan ya dalam rangka untuk aib. Seperti bahasan kita, Allah tuh sampai segitunya loh nutupin aibnya orang. Teman-teman jadi sekalian saya mengatakan ini hukum dunia. Kita wajib buat nutup aib. Kita wajib buat nutup aib. Jadi laksanakan seperti itu. Hanya diperlukan jika anak perempuan hanya ketika akad nikah aja. Selebihnya kalau anak laki-laki bahkan nggak perlu dia tahu juga bahwa dia anak haram. Biarkan itu jadi dosa antaramu sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, nanti di hari akhirat gimana? Saya dapat keterangan seperti ini. Di hari akhirat nanti Allah hanya akan memanggil setiap orang dengan nama ibunya. Saya akan panggil hati aib-aibnya anak-anak ibunya. Jika Allah aja nutupin aib anak-anak ibunya, masa kita sendiri bisa? Sahabat kita ini adalah manusia.